Halo adik-adik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Frater dalam pelajaran pendidikan karakter kelas 5 SD. Nah, pada kesempatan kali ini, Frater ingin mengajak teman-teman untuk mendalami bersama bab selanjutnya di semester 2 ini, yaitu cara belajar, meneliti, memaknai, dan menerapkan. Di dalam pelajaran kali ini, Frater memiliki dua video yang mungkin bagi teman-teman itu menarik dan juga menginspirasi. Nah, maka dari itu sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, Frater mengajak adik-adik untuk menonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 154 bencana alam menimpa Indonesia per tanggal 1 hingga 18 Januari 2021. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor merupakan bencana yang paling banyak terjadi. Berikut adalah beberapa bencana yang terjadi di awal tahun ini. Pertama, bencana longsor terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu 9 Januari yang menewaskan sedikitnya 40 orang. Disusul oleh gempa bumi pada Kamis 14 Januari siang yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat dan menyebabkan 90 orang meninggal serta ratusan lainnya luka-luka. Wilayah Kalimantan Selatan turut dilanda banjir sejak 11 Januari 2021. 15 orang meninggal dunia dan 39.549 warga mengungsi karena 24.379 rumah terendam banjir. Pada Sabtu 16 Januari, banjirop dan tanah longsor terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara, serta menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan ratusan warga harus mengungsi. Banjir turut menggenangi 4 kecamatan di Kota Malang, Jawa Timur pada Senin 18 Januari dan menyebabkan ratusan rumah terendam, 1 orang hilang, dan 2 kakak mengungsi. Banjir juga terjadi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Januari dan 900 jiwa terdampak atas kejadian ini. Selain bencana hidrometeorologi, bencana vulkanologi juga turut menambah jumlah bencana alam di Indonesia. Status aktivitas vulkanik Gunung Semeru berpotensi meningkat menjadi level 3 atau siaga dilihat dari aktivitasnya pada Sabtu 19 Januari sore yang memuntahkan lava pijar dan munculnya guguran awan panas. Lalu, apa penyebab dibalik terjadinya rentetan bencana di awal tahun 2021 ini? Pegiat lingkungan dan pakar menilai bencana sebagian murni datang dari alam, namun sebagian datang karena balasan atas ulah manusia. Terkait banjir di Kalsel, sejumlah LSM lingkungan mengungkap soal penggundulan hutan di Kalimantan. Walhi mencatat tutupan hutan di Kalimantan terus menyusut. Penyusutan tercatat dari total 33,2 juta hektar tutupan hutan pada tahun 2000 hingga pada tahun 2017 menyusut hanya sekitar 24,8 juta hektar. Di sisi lain, BMKG mengungkap banjirop di Manado terjadi akibat angin kencang. Namun mereka juga mengungkap pesisir Manado tidak ada hutan bakau atau mangrove dan adanya reklamasi di dekat tempat kejadian. Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Haryadi Kartodiharjo mengungkapkan, setidaknya ada 4 faktor penyebab bencana yang disebabkan alam pun tak dapat diatasi dengan baik oleh Indonesia, yakni minimnya teknologi deteksi dini bencana, laporan data bencana yang tidak dihimpun menjadi big data, belum terkendalinya permintaan pasar yang berpotensi merusak lingkungan, hingga kebijakan nasional yang masih belum pro lingkungan.
Bagaimana videonya? Semoga menarik ya. Pada kesempatan kali ini, Frater ingin mengajak dan melihat bagaimana lingkungan yang telah ada ini kita maknai dan juga kita wujudkan sebagai sebuah anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Pada saat ini kita melihat tadi bahwa kondisi lingkungan kita saat ini kan sudah dalam keadaan yang tidak sebagaimana mestinya, seperti lingkungan kotor, banyak penebangan liar, dan lain sebagainya. Itu semua tentu memberikan dampak yang negatif bagi kita, baik dalam hidup kita saat ini dan tentunya dalam hidup kita di masa yang akan datang. Nah, maka dari itulah dalam setiap tindakan kita dan juga pikiran kita perlu kita lihat apakah tindakan kita itu baik atau tidak. Kalau tidak baik, perlu kita waspadai bahwa suatu tindakan itu tentu menimbulkan akibat yang negatif dalam hidup kita, seperti itu. Maka seperti misalnya kita setelah makan atau jajan, bungkusnya itu kita harus letakkan di mana, seperti itu. Tentunya bungkus yang telah kita gunakan, yang telah tidak kita pakai tadi itu kita letakkan pada tempat sampah, seperti itu. Dari situlah kita dapat meneliti bahwa tindakan saya pada saat ini dengan membuang sampah sembarangan itu menimbulkan dampak negatif di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita membuang sampah pada tempatnya, tentu akan menimbulkan dampak positif bagi hidup kita untuk kedepannya. Maka dari itu, Frater mengajak adik-adik untuk melihat, memaknai, dan menerapkan segala tindakan yang teman-teman lakukan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Dengan demikian, semoga hidup kita itu dapat menjadi berkat bagi sesama, dapat menjadi suatu kegembiraan bagi hidup kita dan juga bagi hidup orang lain. Pada saat ini kita melihat bahwa banyak persoalan yang terjadi di lingkungan hidup kita. Maka diharapkan kita untuk tidak membuat atau menambah persoalan yang ada, tetapi sebisa mungkin kita meminimalisir atau mengurangi segala persoalan yang ada itu. Baik, pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Semoga segala yang telah Frater jelaskan dapat memberikan makna yang berarti dalam hidup teman-teman dan juga dapat menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi dan terima kasih.